Waalaikumsalam. Iya, ini pengganti nanti malam. Nanti malam kan libur. Ini suaranya menggema nggak ya? Soalnya ini ruangan masih kosong. Baru pindah studio teman-teman. Baru pindah studio. Ini masih kosong ruangannya. Menggema nggak? Menggema ya? Astagfirullah. Gimana enaknya ini? Menggema nggak nyaman ya? Soalnya ini ruangan baru dapat studio. Coba kita aktifkan. Sebentar. Cek 1, 2, 3. Apakah masih menggema? Teman-teman, coba dicek suaranya apakah masih menggema. Suasana baru, iya. Biar nggak membosankan. Kalau gini teman-teman, apakah masih menggema? Mudah-mudahan tetap nyaman ya. Cek 1, 2, 3. Mungkin volumenya agak kita atur ya. Jangan terlalu keras. Kita bincang santai ya teman-teman ya siang ini. Siang ini kita bincang santai. Waalaikumsalam Kak Savage. Kak Ratna agak menggema ya. Ya ini live pengganti nanti malam. Karena nanti malam kita libur. Tapi jelas kan ya. Walaupun ada gema cukup jelas kan. Kalau kurang jelas gimana caranya? Ini masih kosong ruangannya. Oke, cukup jelas. Siap. Bukannya menggema jadi kayak efek ini ya. Efek yang kayak di ruangan seminar begitu. Oke, teman-teman, kita siang ini fokus tanya jawab. Saya fokus menjawab pertanyaan teman-teman. Dan saya juga langsung sematkan barangkali di sini teman-teman membutuhkan bacaan yang insya Allah akan menambah keimanan kita, ketakwaan kita, kemudian bisa menambah wawasan kita, keislaman kita. Oke, tadi pagi siap Kak Izi. Nanti malam libur ya teman-teman ya. Nanti malam libur, terus kemudian kita ruqyahnya sekitar jam 14. Selesainya mungkin nanti pas waktu asyar ya. Di sini asyarnya sekitar jam 15.00. Teman-teman silakan siapkan seperti biasa. Kita tetap ada ruqyah. Tetap ada ruqyah dan nanti sekitar jam 14 ya. Waalaikumsalam Kak Najwa. Kak Prita. Ini teman-teman pengangguran semua ya. Masya Allah, luar biasa ini. Pengangguran berduit ini. Masya Allah, lancar rezekinya teman-teman. Kak Rosita, amalan ya untuk anak yang soleh. Sebenarnya banyak ininya. Banyak doa-doanya ya. Jadi kalau saya sarankan itu teman-teman nanti bisa cek ini ya. Sebentar. Di ini Kak, Kak Teh Rosita, kalau ikhtiarnya itu ini ya, etalase 1 itu ada referensi buku bagus. Saya menemukan buku bagus ya, khusus untuk parenting. Itu di etalase 1. Jadi parenting yang dia membahagiakan tanpa memberikan tekanan kepada anak kita, tanpa memberikan beban yang berat. Jadi memang parentingnya ini unik ya. Kebetulan ini memang saya sampelnya belum datang, tapi di sini saya sudah insya Allah sudah memahami isinya ya. Nah ini ada tips berceritanya tuh, selain dengan amalan. Amalannya nanti saya buatkan videonya ya. Tapi yang bisa kita baca itu
yang populer, ya silakan diamalkan terus. Rabbi habli minas sholihin, ya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, ya. Ini terus kita doakan. Dan kalau misalkan usianya usia golden age, itu ketika tidur diusap kepalanya sambil kemudian dibisikkan kalimat-kalimat positif, ya teman-teman, ke anak-anak kita kalau usianya masih golden age. Kalau ya golden age itu kan ada dua versi, ya, ada yang 0 sampai 5 tahun, ada yang 0 sampai 7 tahun. Tapi sebetulnya ya usia masih SD pun masih bisa kemudian kita berikan sugesti-sugesti, ya, ketika tidur diusap ubun-ubunnya, kemudian dibisikkan kalimat-kalimat positif, ya. Kalimat positif di telinga kanan tuh. Insya Allah nanti ada perubahannya luar biasa. Karena ini memang sudah banyak yang mempraktekkan seperti itu, ya. Terus kemudian minumkan air ruqyah ke anak-anak yang benar-benar dia hiperaktif, ya. Terus kemudian hiperaktif, sulit diatur lah. Dan paling penting ini lisan ibunya nih. Ya, lisan ibunya ini penting banget untuk dikendalikan. Karena seringkali justru kita itu dibisikkan oleh setan supaya ya lisan-lisannya itu lisan yang apa istilahnya berupa doa-doa yang jelek, doa-doa yang buruk, ya. Kita mudah sekali mengatakan nakal, bandel, bawel dan seterusnya. Ya, jadi dimulai kita kendalikan lisan kita. Jadi seaneh apapun perilaku anak kita, yuk ucapan ibu itu dahsyat loh, luar biasa, ya. Jadi jangan melihat anak itu nakal, jangan melihat anak itu bandel, ya. Ucapan-ucapan ini bisa menjadi sebuah doa. Nah, nanti siapkan airnya, nanti diminumkan ya ke anaknya yang dalam tanda kutip sedang bermasalah, belum sesuai dengan harapan kita. Oh ya, Kak Heru kerjanya nyekrol TikTok. Alhamdulillah. Kak Sutini, waalaikumsalam. Kak Yana, waalaikumsalam. Kak Najwa, digodain jin TikTok. Maksudnya gimana nih, Kak Najwa? Jin TikTok itu gimana maksudnya? Konten-konten yang nggak jelas gitu ya? Oke, ibu rumah tangga ya, alhamdulillah. Pekerjaan ibu rumah tangga ini adalah pekerjaan yang sangat mulia sekali, tidak bisa dinilai dengan materi, dengan harta, dan ini memang jantung keluarga itu pada ibu rumah tangga, ya. Nah, jadi teman-teman manfaatkan tuh profesinya sebagai ibu rumah tangga ini, dimanfaatkan untuk ibadah. Jadi setiap tetes keringat teman-teman ini akan menjadi sebuah pahala, menjadi sebuah keberkahan, ya, yang Masya Allah dahsyat. Jika niatnya memang lurus dan kurangi mengeluh teman-teman. Mengeluh ke suami, ya. Terus biasanya kalau teman-teman saking capeknya begitu ya, terus kemudian tidak mendapatkan penghargaan suami, biasanya jadi sasaran siapa? Anak kan? Anak yang jadi sasaran tuh, kasihan tuh. Nah, maka kita di sini belajar ya untuk mengendalikan emosi kita biar selalu positif. Emosi positif itu ya tetap bukan berarti nggak boleh marah ya teman-teman ya. Hanya saja dikendalikan. Karena Rasulullah janjikan ya, Allah itu janjikan melalui Rasulullah, la tadghab walakal jannah, ya. Jangan engkau marah, maka surga bagimu. Seperti itu. Nah, bukan berarti kita bisa langsung ya, walaupun ada kasus-kasus yang begitu mendapatkan terapi Al-Qur'an, itu banyak loh testimoni nggak bisa marah, ya. Sampai nggak bisa marah sama sekali, ada laporannya tuh. Biasanya sedikit masalah saja bikin marah, tapi ini kok ada laporan. Coach, saya setelah ikut ruqyah sama sekali nggak bisa marah, nggak bisa emosi. Nah, ini kan memang berarti Al-Quran sebagai obat, teman-teman. Ya, Al-Quran sebagai obat. Jadi terus-terusan saja kita mendengarkan ayat-ayat Allah, walaupun teman-teman sudah tidak merasakan keluhan apapun, ya.
Jadi ini sebagai sebuah, ibaratkan begini ya, vitamin lah. Vitamin itu kan terus kita konsumsi ya, walaupun nanti dikurangi jaraknya. Herbal ya, herbal itu herbal itu dikonsumsi bukan hanya ketika pas kondisi kurang fit saja, tetapi ketika kondisi sehat itu sebagai penjagaan diri, menjaga imunitas, ya, menjaga imunitas. Hanya saja dosisnya dikurangi begitu. Nah, tapi kalau Al-Qur'an kita tidak perlu mengurangi dosis dong, ya, karena tidak ada istilah overdosis Al-Qur'an. Ada seorang ulama begini teman-teman ya. Ini pelajaran berharga yang sangat menampar banget nih. Ini kisah yang sangat menampar banget. Ada ulama yang kemudian ditanya oleh muridnya, "Wahai Syekh, tunjukkan padaku, ceritakan padaku bagaimana kondisi orang-orang terdahulu, ya, orang-orang terdahulu yang dekat dengan Nabi atau generasi setelahnya tabi'in, generasi setelahnya tabi'ut tabi'in, ya. Itu bagaimana interaksi mereka dengan Al-Qur'an." Nah, kemudian syekhnya ini menjawab dengan sebuah jawaban yang sangat menampar sekali. "Tunjukkan, ceritakan kepadaku wahai Syekh, bagaimana generasi terdahulu ya itu interaksinya dengan Al-Qur'an." Jawabannya apa? Jawabannya adalah kondisi mereka berinteraksi dengan Al-Qur'an seperti kondisi kita hari ini ketika kita berinteraksi dengan gadget kita. Merinding sekali jawabannya. Jadi sangat menampar luar biasa teman-teman. Jadi orang-orang solih ya, ini orang-orang solih pada zaman dahulu yang dekat dengan Nabi atau generasi setelahnya, itu interaksinya dengan Al-Quran seperti hari ini kita interaksi dengan handphone. Artinya apa? Sangat intens sekali. Kita bukankah sedikit-sedikit handphone, ya kan? Kalau dulu harta tahta wanita, sekarang ada tambahan lagi godaannya. Harta tahta wanita kuota. Ada tambahannya. Begitu. Maka teman-teman, mari kita perbanyak ya interaksi dengan Al-Quran. Pelan-pelan kita hafalkan walaupun tidak hafal-hafal. Ini baru mulai ya, baru mulai belum lama, insya Allah bentar lagi sekitar 10 menit lagi kita terapi Al-Quran. Gitu ya. Nah, maka teman-teman, saya mengajak diri saya pribadi untuk ini ya, memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Hafalkan walaupun tidak hafal-hafal, teman-teman akan menjadi ini ya, akan dijaga betul loh oleh Allah melalui ayat-ayat yang tertanam di dada kita nih teman-teman. Jadi ayat yang tertanam di dada kita ini akan menjadi sebuah benteng, ya, benteng yang Masya Allah begitu kuat. Saya fokus hari ini, siang ini menjawab pertanyaan dari teman-teman. Kak Dwi Ningsih, waalaikumsalam, ya salam kenal dari Pati ya. Kemudian pengangguran dan berlimpah rizki, alhamdulillah. Oke, siap Kak Prita 123. Waalaikumsalam Kak Una, terima kasih. Salam kenal. Oh ya, kerjanya di HP ya. Teman-teman di sini ada yang main affiliate? Ada yang ingin fokus bermain affiliate marketing? Ini cukup di rumah loh kerjanya loh, sangat menarik sekali. Penghasilannya itu bisa jutaan, puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Ya, barangkali teman-teman nanti bisa bergabung memasarkan produk-produk terapi langit ya. Insya Allah nanti ada komisi yang cukup besar gitu. Oke sebentar ya, ini saya menjawab pertanyaan terlambat karena saya antri dulu. Silakan teman-teman bisa bergabung, saya jawab satu-satu ya. Kita fokus menjawab pertanyaan teman-teman. Menghadapi suami yang suka judi, Kak Galang Vision. Iya, ini memang penyakit masyarakatnya. Judi ini sebuah karakter dan ini perlu diperlakukan ikhtiar yang benar-benar serius ya. Jadi gini, kesalahan kita terutama kita semua ya, saya tidak menuduh teman-teman,
tapi saya juga introspeksi lah. Kesalahan kita ketika membangun rumah tangga itu seringkali di awal ketika memilih pasangan. Nah, ini perhatian bagi teman-teman yang belum menikah. Ya, habis ini kita bahas ya tentang membangun bisnis. Ada hubungannya loh dengan terapi, ya. Karena membangun bisnis itu bahagia. Kalau bahagia, insya Allah teman-teman akan menarik rezeki yang lain, ya, keluarga harmonis, hutang lunas, penyakit bisa sembuh. Jadi nyambung, semuanya nyambung teman-teman, masya Allah ya. Terapi langit ini semuanya nyambung. Tapi biar nggak loncat-loncat, ya kita kembali ke pembahasan eh, penyakit judi. Penyakit judi ini Kak Galang Fashion ya. Jadi pertama siapkan air ruqyah, nanti airnya diminumkan ke suami ya. Diminumkan ke suami airnya. Mudah-mudahan itu ikhtiar yang paling awal yang bisa membuat suami sadar gitu. Terus kemudian jangan lupa doakan. Nah, saya ada buku bagus teman-teman yang ingin mendoakan suaminya biar menjadi suami yang solih, yang bisa memimpin rumah tangga, yang bertanggung jawab, takwa, itu etalase 16. Kalau teman-teman ya mau ikhtiar dengan serius, saya sarankan ini saya pin ya. Ini ada kumpulan doa istri untuk sukses suami tuh. Saya sematkan ya, etalase 16. Ini hanya 30 ribuan aja teman-teman. Dan insya Allah itu manjur banget teman-teman, gak perlu bingung mikir doanya gimana. Kadang kan seringkali kita bingung ya, gimana cara mendoakan suami. Nah ini ada bukunya nih, kumpulan doa istri untuk sukses suami. Gitu ya. Cara singkatnya begitu. Nanti kita komunikasi terus, bukan hanya sekedar kita referensikan buku, tapi nanti kita pandu untuk kita bimbing teman-teman. Jadi kita bimbing perkembangannya seperti apa. Kalau misalkan belum ada perubahan, teman-teman japri aja, jangan sungkan. Ya. Jadi kita di sini bukan hanya sekedar menginformasikan buku begitu ya, tetapi memang betul-betul nanti kita dampingi. Termasuk teman-teman yang ingin misalkan merasakan manisnya sholat gitu ya, atau suami biar sholat gimana, ini ada bukunya ya, formula sholat khusyuk begitu. Ini 99.000 dapat 3. Formula sholat khusyuk 99.000 dapat 3. Ya. Nah, ini paling tidak nanti diletakkan di ruang tamu ya, atau ini kok belum ada di showcase ya, sebentar. Jadi nanti yang akan menggerakkan hati suami itu kan Allah. Jadi kita tinggal ikhtiar dulu saja ya. Yang merasa sholatnya belum khusyuk, nanti silakan bisa dicek di etalase 1 ya teman-teman ya. Ini isinya 399.000. Jadi begini, teman-teman malas baca nggak apa-apa. Ya, malas baca nggak apa-apa, yang penting punya dulu. Ya, agar sholat terasa nikmat. Malas baca nggak apa-apa, yang penting punya dulu. Nanti kita share bagaimana caranya agar teman-teman semangat membaca. Jadi kalau saya teman-teman, saya akui saya juga malas baca ya. Saya juga malas baca. Yang penting saya punya bukunya. Jadi nanti sesuai kebutuhan saja. Ya, kita lihat daftar isi tuh. Daftar isi ya. Nah, ini di awal ini langsung menarik teman-teman. Sholat menjaga kebugaran. Ya, kalau benar-benar sholatnya terjaga itu memang betul-betul lebih sehat. Nah, kita baca daftar isinya dulu. Oh, kayaknya menarik nih. Langsung saja misalnya yang tengah gitu ya. Oh, ini menarik nih, langsung saja. Jadi bacanya itu nggak usah urut. Nah, itu tips saya biar teman-teman rajin membaca. Gitu. Kalau mendoakan yang sudah meninggal, apakah harus setiap sudah sholat? Nah, teman-teman, ini ada beberapa ulama yang kemudian dua pendapat ya. Pendapat yang pertama, sholat itu setelah sholat, ini bukan waktu yang pas untuk berdoa, tetapi digunakan untuk berzikir. Ya, digunakan untuk berzikir. Tapi ada juga yang kemudian berpendapat boleh-boleh saja berdoa itu kan tidak mengenal waktu, kapan saja.
Yang penting jangan di kamar mandi saja ya. Kalau di kamar mandi kan jelas dalam hati nggak apa-apa gitu. Nah, terus kemudian waktu yang terbaik mendoakan itu kapan? Ya di waktu-waktu yang mustajab gitu ya. Di waktu-waktu yang mustajab. Terus kalau mendoakan yang kalau saya biasanya saya mendoakan orang tua saya yang sudah meninggal ya, itu ketika sujud teman-teman. Ya, ketika sujud saya doakan. Tapi tentunya dengan menggunakan bahasa Arab ya. Jangan menggunakan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia dalam hati saja. Kalau mau pas sholat gitu. Terus kemudian iya Kak Kamal hari ini terapi insya Allah jam sebetulnya sudah jam 14. Mungkin kita undurkan dulu ya 14.15 karena ini pertanyaannya belum selesai semua nih. Waalaikumsalam Kak Murdi. Kak Siti waalaikumsalam. Udah expired apanya nih? Biasanya suara keras. Iya saya lirihkan suara karena menggema teman-teman. Jadi khawatir teman-teman nggak nyaman. Nyaman-nyaman saja ya. Kalau mau saya keraskan bisa sih. Ini kebetulan mikrofonnya saya letakkan di sini. Ya, oke. Sudah keras sekarang teman-teman? Cuma masih menggema nggak apa-apa ya. Ini karena ruangannya masih kosong. Ini studio baru pindahan. Mudah-mudahan nanti lebih nyaman. Ya Kak Fizi, waalaikumsalam. Kita insya Allah terapi sebentar lagi ya. Baru gabung ada ulangannya nggak di mana? Di channel YT. Channel YT teman-teman cari aja terapi langit. Nanti banyak rekamannya di situ. Teman-teman yang ketinggalan bisa nyimak di channel YT. Itu banyak rekaman-rekaman dari awal sampai yang terbaru kita upload di sana. Gitu ya. Waalaikumsalam, salam kenal Kak M. Habi dari Bogor, alhamdulillah. Iya, minta doa agar suami ibadah, agar suami mau ibadah. Saya sarankan teman-teman, ya pakai buku aja teman-teman. Berdoa itu pakai buku ya. Pakai buku di etalase nomor 17 tuh teman-teman. Saya pin ya, etalase 17. Itu teman-teman jadi praktis tahu doa untuk suami apa saja. Sampelnya kok malah nggak saya bawa ya. Kebetulan tidak saya bawa sampelnya. Jadi kumpulan doa istri untuk suami. Ini suksesnya dunia akhirat loh. Jadi biar di dalamnya itu ada doa-doa biar suami soleh, ya, agar setia, nggak nakal, rajin sholat, gitu. Terus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, antara lain mungkin judi online, kemudian suka bohong, nggak ngasih nafkah. Nah itu ada doanya. Kita mulai teman-teman, sudah siapkan air? Sudah siap air? Ya, ini malah banyak yang belum terjawab nih. Sebentar. Waalaikumsalam teman-teman semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ayat yang bisa membedakannya supaya tidak mudah tersinggung. Kalau tidak mudah tersinggung, cukup baca Al-Quran saja. Ya, baca semuanya Al-Quran. Terus teman-teman sering baca ya zikir ya Latif ya Rahman ya Rahim. Zikir ya Latif ya Rahman ya Rahim ya. Kalau pas sakit hati betul-betul teman-teman wudhu dulu. Wudhu terus kemudian ya usap dada sebelah kiri ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Latif seperti itu. Itu insya Allah nanti teman-teman semakin slow ya. Dan kalau misalkan betul-betul sudah tingkat kita mudah tersinggungnya itu sudah level kronis ya, itu nanti perlu istilahnya begini teman-teman, itu bisa jadi ada luka batin di masa lalu ya, ada luka batin di masa lalu yang itu lukanya semakin lebar, nah ke bawah sampai sekarang, mungkin ada trauma di masa lalu, ada pembulian mungkin, nah ini nggak bisa kita jawab secara tuntas ya, butuh pendekatan personal teman-teman. Nanti teman-teman konsultasi saja ya melalui Huwawa langsung, nanti kita gali lebih lanjut penyebabnya seperti apa gitu. Waalaikumsalam Kak Rafa. Ya Kak Nadil Stores, selamat bergabung. Anak kelihatan benci banget lihat saya karena mereka ditinggalin terus ke luar negeri.
Oh, ini Kak Saira, ini kasus khusus ya. Jadi silakan nanti Japri sudah simpan ya nomor WhatsApp saya. Kak Via searching saja di YT terapi langit, nanti muncul dong. Terapi langit ya, nanti muncul. Cara menghadapi saudara ipar yang suka mencuilkan. Mencuilkan itu apa mencuilkan? Suka apa nih? Suka ikut campur. Saudara ipar, ini satu rumah nggak kira-kira? Kalau satu rumah sebaiknya memang kalau sudah berkeluarga sebaiknya terpisah ya dengan saudara ipar, dengan orang tua, dengan mertua. Jadi jangan sampai kita tinggal itu dengan walaupun masih keluarga tapi ini nanti akan memicu konflik teman-teman. Dan itu memang seorang istri itu berhak loh meminta kepada suaminya untuk bisa tinggal terpisah. Tidak tidak bercampur bareng-bareng dengan saudaranya yang lain, apalagi saudara ipar. Apalagi ipar adalah maut, begitu. Ini bukan film ya, tetapi memang bahaya sekali, gitu ya. Bahaya sekali kalau misalkan bareng-bareng dengan saudara ipar. Nah, jadi memang awal itu pisah dulu, rumahnya harus terpisah seperti itu. Karena kalau masih memang jadi satu ini memang jadi akar masalah itu teman-teman, itu akar masalahnya di situ, ya. Jadi nanti diskusikan dengan suami dan silakan japri ya biar penanganannya tuntas. Menghilangkan rasa takut was-was. Nah ini memang dari jin korin namanya jin was-was ya. Walaupun berdekatan nggak apa-apa Kak Setia, yang penting rumahnya sendiri ya. Nah ada nama lain jin korin yaitu jin was-was. Itu yang sering membuat kita takut ya, berdebar-debar, khawatir nggak jelas. Maka teman-teman ya biasakan lisan kita ini basahi dengan zikir, istighfar, kalimat perlindungan, ayat kursi, ya apapun itulah. Ya, ini betul-betul minimal an-nas ya. Kalau kita pas panik banget itu ya, gampang teman-teman. Jadi gini, teman-teman, kita akan pernah share ya terapi itu dengan penafasan hidung mulut. Nah, mulai sekarang yuk kita naik level. Ada metode pernafasan yang lebih efektif ya. Jangan pernah menggunakan nafas melalui mulut. Semuanya harus melalui hidung. Dan tarik nafas itu jangan dalam-dalam ya, teman-teman ya. Tarik nafas dalam-dalam itu malah boros. Kadang kan kita gini kan. Astagfirullah. Nah, jangan dalam-dalam. Nah, ini kapan-kapan saya share ya secara detail tentang metode nafas ini. Itu betul-betul nanti bisa menenangkan, bisa bikin stresnya hilang, bisa bikin bahagia, was-wasnya hilang, kombinasikan dengan istighfar, dengan ayat-ayat Allah gitu. Nah, kapan-kapan kita bahas karena ini sudah 14.09. Saya percepat dulu. Tiap dapat uang selalu cepat habis, malah sekarang banyak hutang, Kak Dwi Ningsih. Kalau banyak hutang, ya. Oh ya, keburu asyar ya. Teman-teman, saya sedang menulis buku, ini pre-order ya teman-teman ya. Pre-order, ini bukunya seperti ini teman-teman. Bukunya seperti ini ya. Ini 9 langkah lunas hutang, metode bismillah. Tuh. Ini pre-order, launchingnya sekitar akhir Desember ya teman-teman. Nanti silakan teman-teman DM atau masuk ke dalam grupnya. Untuk masuk ke dalam grup nanti kita spill caranya setelah terapi kita sampaikan sekitar 3 menit lagi. Gitu ya. Ini yang mau PO silakan bisa DM. Ini normalnya 200.000. Terus kemudian untuk PO-nya hanya 49.000 aja teman-teman. Sangat terjangkau sekali ya. Ini waktunya tinggal sampai akhir bulan November ini aja loh. Oke. Mudah-mudahan nanti bisa diperpanjang lah. Oke. Kak Kian, itu pertanyaan atau pernyataan? Itu bertanya atau ingin menyampaikan? Ya. Kalau lagi pilek, kalau lagi pilek, ya itu kondisi yang lain ya. Untuk sementara nggak apa-apa. Tapi kalau pas, walaupun teman-teman olahraga gitu kan kadang kalau capek banget ya, kita tarik nafas dan hembuskan nafas kadang lewat mulut. Mulutnya ini ditutup kalau bisa. Itu akan lebih tenang dan kita lebih bertenaga.
gitu ya, lebih semangat juga. Nah, ini baru basic. PR-nya itu dulu, PR-nya adalah nafas harus selalu lewat hidung, ya, jangan lewat mulut. Kapan-kapan kita membahas soal ini ya, kenapa uang cepat habis? Menarik nggak kira-kira pembahasan ini? Kenapa uang cepat habis? Karena itu bisa jadi ya teman-teman, itu ada hubungannya dengan masa lalu loh. Ya, ada hubungannya dengan masa lalu. Jadi ada namanya alam bawah sadar teman-teman. Kita gunakan bahasa-bahasa yang sederhana ya. Sebetulnya ada bahasa-bahasa yang agak rumit. Saya nggak suka dengan menggunakan bahasa-bahasa yang rumit. Ada alam bawah sadar kita, mungkin dahulu kita punya dendam. Dendam itu bukan selalu terkait dengan orang loh teman-teman. Dendam itu bisa jadi terkait dengan diri sendiri. Ya, misalkan begini, teman-teman sejak kecil itu ingin apapun nggak diturutin. Ini bicara masa lalu ya. Ada yang merasakan teman-teman, saat kecil kita hidup di keluarga sederhana, terus kemudian ingin ini, ingin itu nggak diturutin, ingin mainan nggak dibelikan, terus kemudian ingin beli apapun nggak dituruti, pingin sepeda nggak dibelikan, ya, pingin jalan-jalan kemana nggak dituruti. Karena apa? Karena memang keluarga kita sederhana. Nah, terus kemudian muncul dendam di situ, muncul dendam ya. Besok kalau aku udah gede, aku udah punya uang sendiri, ya, aku bisa, nah ini menggunakan seluruh uangku untuk semua apa yang aku mau. Paham teman-teman? Pernah ada yang mengalami seperti itu? Ya, jadi dendam kita di masa lalu itu akan memberikan efek di masa depan. Ya, efek di masa depan. Jadi besok ketika aku dewasa, aku bisa mencari uang sendiri. Ya, aku akan menggunakan, walaupun nggak diucapkan ya, tapi dalam hati. Nah ini ternyata terbukti teman-teman. Terbukti uang kita pegang kayak apapun itu akan keluar. Baik itu dengan kemauan kita ataupun di luar kemauan kita. Nah, jadi ini bahaya sekali. Nah, ini yang kemudian hati dan pikiran kita, jiwa kita itu harus di reset, di restart namanya ya. Ibaratkan kalau handphone itu di reset setelan pabrik begitu. Karena sudah kebanyakan virus, ini bukan hanya persoalan kebutuhan ya. Gimana lagi banyak kebutuhan, ini rusak, ini rusak. Iya, tetapi otak kita, ini kan sebetulnya otak kita ya, itu terhubung dengan alam semesta teman-teman. Ini pembahasannya agak berat nggak apa ya. Kapan-kapan kita bahas lebih serius, lebih dalam. Ini karena waktunya nggak cukup, kita persingkat dulu ya. Otak kita itu terhubung dengan alam semesta, ya. Nah, Allah itu sudah men-setting alam semesta ini dengan hukum yang namanya sunatullah. Sunatullah itu apa? Gampangnya sebab akibat. Contoh misalkan, ya, sebab akibat ini buku sesuatu kalau dijatuhkan pasti jatuh. Nah, itulah sunatullah. Begitu ya. Nah, maka sunatullah yang lain itu bukan hanya sesuatu yang terlihat saja, tetapi yang nggak terlihat itu juga sunatullah. Antara lain apa? Kita berprasangka, ya, baik prasangka baik atau buruk, itu nanti akan menjadi sunatullah, bisa saja terjadi. Gitu ya teman-teman, bisa saja terjadi. Nah, ini pembahasannya mudah-mudahan bisa kita bahas selain kesempatan, karena ini sudah jam 14.15, ada yang protes keburu asyar. Nah, betul. Oke, kita percepat ya, kita terapi dulu. Kita terapi dulu, yuk teman-teman siapkan air. Ini mohon maaf banget yang belum kejawab, please nanti ditanyakan lagi teman-teman ya. Jangan disimpan pertanyaannya. Teman-teman ingat-ingat tanya apa yang belum dijawab seperti apa, nanti silakan teman-teman DM. Insya Allah kita akan jawab di lain kesempatan. Oke? Baik teman-teman ya. Silakan siapkan air. Ya, siapkan air. Sudah? Dekatkan dengan handphone. NTB 15 menit lagi. Oke, kita terapinya hanya 15 menit kok.
Boleh silakan Kak Tati. Ya, kebetulan saya nggak nyiapkan air ya, teman-teman saja yang siapkan air. Yuk kita posisinya berdoa kepada Allah. Sudah siap? Oke, kita berdoa kepada Allah ya. Sebentar, ini saya sedang setting dulu. Oh ya, Kak Dayan nanti malam libur. Karena ada agenda ya, sehingga memang sengaja kita pindah siang ini. Gitu. Nanti malam saya ada agenda. Saya nanti malam ikut pelatihan loh. Saya nanti malam ikut pelatihan kesehatan. Jadi saya tidak berhenti belajar, teman-teman. Saya tidak berhenti belajar, ya. Saya terus belajar. Karena manusia ini kalau berhenti belajar ya tamat sudah. Kita harus selalu upgrade. Betul, air putih. Boleh silakan yang sedang puasa, nggak apa-apa, tetap disiapkan. Ya, tetap disiapkan. Nanti diminum pas berbuka puasa. Saya nanti malam ikut pelatihan kesehatan dan ilmunya insya Allah akan saya share ke teman-teman. Gitu ya. Jadi saya ikut pelatihan berbayar, bayarnya cukup tinggi teman-teman, jutaan rupiah, tidak perlu saya sebutkan harganya. Jadi nanti teman-teman kaget gitu ya. Terus kita akan share secara gratis. Oke, kita doa kepada Allah. Yuk teman-teman, berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, siang ini ya Allah, aku mohon pertolongan-Mu ya Allah. Aku memohon kesembuhan-Mu ya Allah atas gangguan jika ada di badanku. Jika ada sihir di badanku ya Allah, kembalikanlah kepada orang yang mengirimkannya. Jika ada gangguan penyakit ain, ya Allah, hancurkan penyakit ain tersebut. Ya Allah, jika selama hidupnya keluarga kami atau leluhur kami berbuat kesyirikan, ya Allah, aku berlepas diri dari perbuatan mereka. Ya Allah, jika perbuatan mereka mendatangkan jin masuk ke dalam badanku, masuk ke aliran darahku, masuk ke organ tubuhku, keluarkan ya Allah dengan ayat-ayat-Mu. Bismillah, Allah Akbar, tiupkan ke telapak tangan. Kita baca Al-Fatihah ya teman-teman ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ke tangan, kemudian tiupkan ke air. Kita baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan telapak tangan. Kemudian tiupkan ke air. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas,
min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tiupkan telapak tangan, tiupkan ke air. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan. Terus kemudian tiupkan ke air. Ya Kak Karamel, ini pengganti nanti malam, karena malam libur ya. Jadi kita majukan. Nggak mantau grup ya Kak Karamel ya. Ya teman-teman baca ayat kursi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tiupkan. Tiupkan ke air. Bismillah. Kemudian teman-teman kita baca surat Al-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasturun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tiupkan. Teman-teman silakan tempelkan di seperti ini ya, dada dan perut. Kita baca surat Al-Baqarah 2 ayat terakhir. Yang belum hafal teman-teman cukup dengarkan saja, tetap diputar begini ya, diusap. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Tiupkan ke dada dan perut kita. Tiupkan ke air. Bismillah, Allahu Akbar. Teman-teman tarik ke atas. Bismillah, bismillah, bismillah.
Ya, teman-teman, keluarkan, dorong ke depan, lalu dibatu-batukan, ucapkan ukhruj ya Abdullah. Ukhruj ya Abdullah, batuk-batukan. Gitu ya. Teman-teman pegang tengkuknya dengan 2 jari, pegang, tekan-tekan ya. Dipijit seperti ini, ditekan-tekan seperti ini. Dipijit, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dhik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfik bismillahi arkik. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Teman-teman, posisinya duduk sekarang ya, santai, rileks. Sebentar, saya cek jadwal sholat dulu. Khawatirnya nggak kedengeran. Posisi teman-teman silakan santai, duduk, rileks, jangan bersandar ya. Jangan bersandar. Oke? Sekarang teman-teman pejamkan mata. Silakan pejamkan mata. Ini kita agak berbeda terapinya ya. Yuk, tutup mata. Teman-teman rasakan. Ya, yang muntah silakan fokus dengan muntahannya, jadi keluarkan, jangan ditahan. Kalau sudah mulai tenang, yuk tutup mata. Pejamkan mata, jangan terbuka dulu ya. Jangan terbuka sebelum kita minta untuk membuka mata. Yuk tutup. Terus kemudian posisi tangan silakan pegang jantung sebelah kiri. Boleh milih ya teman-teman ya, senyamannya. Boleh di dada sebelah kiri atau di tengah seperti ini. Tergantung lebih nyaman yang mana. Atau ketika dua kondisi tempat sini ya. Kalau sedang sakit boleh tiduran. Tapi kalau sedang fit, sebisa mungkin duduk, kaki boleh diluruskan ke depan. Kalau misalkan dada lagi sesak teman-teman, pegang dadanya. Ya. Tapi kalau sedang teman-teman yang sakit seluruh badan, silakan pegang jantung. Ya. Yang selain merasakan keluhan di selain dada, pegang jantung, dada sebelah kiri. Tapi kalau dadanya lagi sesak, pegang sini, ya, pegang sini. Oke, lagi batuk berarti di sini. Oke, sudah teman-teman. Yuk, mata terpejam. Boleh silakan, sedang nyetir boleh, tapi nggak akan fokus ya. Boleh pakai headset silakan teman-teman. Pegang ya dadanya. Saya akan bacakan, jangan terbuka dulu. Nanti kita akan informasikan, ayo buka mata. Nah, teman-teman baru silakan buka. Saya akan baca ayat-ayat Allah, teman-teman. Saya akan baca ayat Al-Quran. Silakan teman-teman dengarkan dengan konsentrasi, dengan khusyuk. Ayat-ayat itu masuk ke seluruh badan teman-teman melalui ubun-ubun, melalui telinga, melalui pori-pori, ya, masuk berupa cahaya. Terus kemudian
menghancurkan seluruh energi negatif yang ada di dalam badan teman-teman. Ya, bayangkan ayat Al-Quran yang saya baca masuk ke dalam badan teman-teman, dan teman-teman di dalam bayangkan seluruh karakter negatif. Yuk, yang merasa emosian, yang lagi baper, yang lagi sedih, yang merasa ada penyakit, misalkan kanker, ada benjolan, ada kista, ada miom, pokoknya segala macam keluhan, kita akan hancurkan dengan ayat-ayat Allah. Ya, ayat-ayat yang saya bacakan, silakan bayangkan teman-teman masuk ke dalam badan, menghancurkan semua karakter negatif teman-teman, dan menghancurkan seluruh penyakit yang ada di badan teman-teman. Yuk, dengarkan. Bayangkan dengan kuat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Bayangkan terus teman-teman yang baru saja bergabung, silakan langsung saja bergabung. Silakan pejamkan mata. Teman-teman bayangkan ayat-ayat yang saya bacakan masuk ke dalam badan teman-teman berupa cahaya dan menghancurkan seluruh gangguan yang ada di badan. Bismillahirrahmanirrahim. 3 menit lagi ya. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dhik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin aw hasid. Allahu yashfik bismillahi arkik.
Bayangkan teman-teman, cahaya masuk ke dalam badan teman-teman, menyebar ya, masuk dari ubun-ubun teman-teman. Yuk tetap tutup mata, pejamkan mata, masuk dari ubun-ubun, kemudian menyebar ke seluruh kepala, bayangkan menyebar ke seluruh badan, ya, kemudian ke tangan, ke kaki, ke perut, menghancurkan seluruh gangguan negatif yang ada di badan teman-teman. Sambil istighfar teman-teman, nafas seperti biasa, tenang ya, ucapkan Asmaul Husna apapun itu, Allahu Akbar, Astaghfirullahaladzim, ya, banyak istighfar, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Banyak istighfar teman-teman, perlahan silakan, perlahan buka matanya pelan-pelan, perlahan buka matanya pelan-pelan. Ya teman-teman silakan, yang nggak puasa bisa diminum ya. Ini wilayah Jogja 15 menit lagi sholat asyar, kita ada waktu sekitar 5 menit ya. Untuk teman-teman nanti sharing-sharing, silakan komentar apa yang teman-teman rasakan saat ini. Ada di antara teman-teman yang punya luka batin, sedang sedih banget, atau sedang baper, sedang sakit hati, ya, sedang merasakan sesuatu yang nggak enak lah. Susah fokus ya. Kalau susah fokus nanti lain kesempatan kita adakan, perhatikan jadwalnya teman-teman ya. Perhatikan jadwalnya. Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Ya. Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis ini pagi jam 6. Harusnya malam ya. Ini harusnya malam jam 20. Tapi karena malam saya ada agenda, saya pindah siang. Siang ini jarang teman-teman ya. Ini hanya pengganti saja untuk nanti malam. Seperti itu. Yuk teman-teman, kita coba keluarkan ya. Kalau misalkan ada sesuatu yang negatif dalam badan, yuk ikuti panduan saya. Ini bagaimana cara mengeluarkan emosi yang ada di dalam badan kita. Emosi marah, sedih luar biasa, yuk kita bikin plong ya. Ini memang harus betul-betul fokus. Yuk teman-teman, tepuk-tepukan di perut seperti ini. Naik ke atas, bismillah, 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 bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, naik ke atas, teman-teman, bismillah, 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 ketuk-ketuk, bismillah, bismillah, yuk teman-teman keluarkan, bismillah, Allah Akbar, Allah Akbar. Kemudian ini getarkan teman-teman, tangannya digetarkan ya, bismillah, bismillah, bismillah. Jadi kita bayangkan saja ya, emosi negatif yang ada di badan kita itu keluar melalui seluruh jari-jari tangan kita. Ya, teman-teman yang mau nangis silakan keluarkan. Buang kesedihannya, salurkan ke tangan kita. Jadi ketika ada orang emosi, nahan amarah, biasanya kan tangannya sampai gini ya, menggenggam. Ini sebenarnya proses menyalurkan energi marahnya, kesedihannya itu melalui tangan. Ya, ketika gemes banget kan, kadang kita ngeremes sesuatu ya. Ya Allah, panik gitu kan. Nah, ini sebenarnya organ tubuh kita ini sedang mulai badan kita itu punya kecerdasan teman-teman ya. Badan kita itu punya kecerdasan yang dia akan bergerak secara alamiah. Maka teman-teman yuk mulai tekan-tekan di sini. Bismillah, bismillah, bismillah. Keluarkan lewat tangan kita seperti ini, dorong ke depan. Terus kemudian yuk getarkan. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Getarkan dengan kuat. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Jangan lepas ya. Jangan lepas dengan zikir Allah Akbar, Allah Akbar. Nah, teman-teman ini akan terasa plong kalau teman-teman memang teriak ya. Maka sebisa mungkin memang cari tempat yang tenang ya. Yuk, yang terasa tangannya kram, kebas, kesemutan, kemungkinan di situ ada gangguan jinnya ya. Yuk, terus lakukan teman-teman. Salurkan seluruh emosi teman-teman ke tangan dan buang. Allah Akbar, buang. Niatkan buang seperti itu ya. Yuk, ada yang terasanya sesak, yuk sesak, tarik. Ya Allah keluarkan, ya Allah gangguan ini melalui mulutku atau melalui tanganku. Bismillah, Allah Akbar, dorong ke depan, langsung digetarkan seperti ini. Bismillah, Allah Akbar, keluar. Allah Akbar, seperti itu. Ya. Yuk sambil lakukan terus, sampai benar-benar plong dadanya. Tepuk-tepuk dulu ya. Tepuk-tepuk dulu,
ambil, bismillah, kemudian getar-getarkan seperti ini. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Tepuk-tepuk dulu, ambil seperti gerakan mencabut. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ya, yang nangis, pingin nangis jangan ditahan, keluarkan. Itu memang wujud keluarnya kita membuang emosi negatif ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassafati saffa, fazzajirati zajra, fattaliyati zikra. Inna ilahakum lawahid, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ظحورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Yuk teman-teman, relax, tenang, tarik nafas. Tarik nafasnya jangan panjang-panjang ya. Tarik nafas panjang itu malah boros energi, malah bikin semakin sesak. Pendek saja. Hembuskan lewat hidung, jangan pernah menghembuskan lewat mulut. Setelah habis baru kemudian istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya teman-teman, airnya silakan dioles ke seluruh badan. Yang sudah kita bacakan ayat-ayat Allah, teman-teman diusap di sini ya, ke kepala, dipijit-pijit. Bismillahirrahmanirrahim. Pijit-pijit tengkuknya teman-teman. Nah, tangannya bisa jadi masih ada energi negatifnya, silakan dicuci dulu tangannya dengan air tadi yang sudah kita bacakan ayat-ayat Allah. Seperti ya. Silakan teman-teman. Ya, silakan yang ini sudah selesai sih ya. Silakan yang sudah masuk waktu sholat, silakan bisa. Di Jogja masih 9 menit lagi. Kak Giar nih bergabung lusa ya, hari Jumat. Hari Jumat Hari Jumat libur, hari Sabtu. Hari Sabtu jam 6 kita live lagi. Perhatikan jadwalnya teman-teman. Sabtu Ahad, Selasa Kamis. Oke? Atau diulang sekali lagi, bisa keluar ya, semuanya keluar ya, alhamdulillah ya. Oh ya sudah, iqomah ini tanggung waktunya hari Sabtu saja ya, hari Sabtu kita ulang lagi. Bismillah. Oh ya, di Malaysia belum lagi masuk asyara. Oke, begini teman-teman, masuk aja dulu ya ke dalam grupnya, ya, biar teman-teman nanti dapat notifikasi ketika kita live. Ada yang belum masuk ke dalam grup, teman-teman boleh langsung konsultasi ya. Nanti nomor saya teman-teman bisa dapatkan ketika sudah masuk ke dalam grup. Ada yang belum masuk? Yuk masuk ke dalam grup. Ya, pengen nangis keluarkan saja, jangan ditahan. Ya, jangan ditahan. Terima kasih teman-teman yang sudah membantu share jadwalnya. Cara masuk ke dalam grupnya perhatikan. Di sini ya. Jadi teman-teman bisa langsung konsultasi nanti. Ini pojok kiri atas, ditekan saja sampai keluar seperti ini ya. Intinya menuju bio profile. Teman-teman silakan masuk sendiri ya, masuk sendiri ke dalam grupnya. Nah, yang mau konsultasi di sini silakan tekan message tuh, silakan konsultasi. Nah, yang ingin masuk ke dalam grup di situ ada tulisan tuh, grup terapi gratis tuh kan. Nah, klik yang bawah yang terapi langitnya. Sehingga menuju ke sini. Udah pelong ya Bunda Meli, alhamdulillah ya. Jadi ini forum terapi khusus bagi teman-teman yang punya gangguan luka batin, gampang sedih, gampang baper, konflik rumah tangga ataupun ya gangguan medis non medis. Termasuk misalkan kanker, kista gitu. Nama grupnya Terapi Langit Kak Hera ya. Nah, di sini ya teman-teman yang ingin masuk ke dalam grup yang atas.
Nah, yang ingin mengikuti pelatihannya di terapi secara langsung, teman-teman yang sudah putus asa dengan hidup ini, merasa beban hidupnya begitu berat, tidak sanggup lagi, ya, ingin diterapi secara langsung, atau ketika kita bantu secara ruqyah di sini teman-teman reaksinya begitu berat, nah maka teman-teman wajib untuk kita terapi secara langsung. Nah, ini baru ada beberapa kota yang kita jadwalkan ya. Ada seminar Jogja, kemudian Bandung, Jakarta, Surabaya. Kalau selain itu silakan teman-teman bisa masuk yang kota lain ya. Misalkan di Aceh, di Batam, di Pontianak, kemudian di manapun silakan masuk ke bawah gitu ya. Nanti kalau misalkan ada pesertanya mencukupi, kita akan adakan di tempat teman-teman. Begitu. Oke, teman-teman semuanya, sebelum saya pamit, ini karena 5 menit lagi kita masuk waktu asyar ya. Saya sedang menulis sebuah buku, teman-teman. Ada di antara teman-teman yang saat ini mungkin sedang terlilit hutang riba dan ingin segera lunas, ya. Ada yang terlilit hutang riba dan ingin segera lunas. Kak Diana masuk saja dulu ke grupnya, insya Allah sekitar tanggal berapa ya? Nanti saya cek ya, tanggalnya belum fix. Nah, teman-teman, ada kabar baik ya. Saya menulis sebuah buku itu berdasarkan pengalaman saya yang pernah terlilit hutang miliaran. Ya, oke, nggak apa-apa, tidak harus riba. Kalau nggak riba pun malah alhamdulillah, gitu ya, lebih ringan, gitu. Saya sedang menulis sebuah buku, jadi buku ini memang berdasarkan pengalaman saya yang pernah terlilit hutang miliaran karena rugi usaha kafe rugi, terus kemudian ada hutang miliaran, kemudian usaha percetakan rugi, ada hutang meninggalkan hutang miliaran, ditipu teman sendiri ratusan juta. Nah, ini saya share caranya dalam bentuk sebuah buku, ya. Bukunya ini pre-order, teman-teman. Bukunya pre-order. Bagi yang ingin memesan, itu harga normalnya 200.000 ya. Tapi khusus pre-order itu cukup 49.000 saja. Khusus masa pre-order sampai akhir November ini, teman-teman. Mudah-mudahan nanti diperpanjang ya masa promonya. Itu hanya 49.000 aja. Metodenya metode bismillah, bukan sekedar doa ya teman-teman ya. Bogor nanti merapat kita jadikan satu ya, Jabodetabek kita jadikan satu. Mungkin kemungkinan nanti ya kalau banyak pesertanya nggak apa-apa, kita adakan di Bogor seperti itu. Nah, bukunya seperti ini teman-teman, saya izin menyematkan ya. Saya izin menyematkan bukunya. Bukunya itu sekitar akhir Desember. Nah, ini teman-teman ya, bukunya seperti ini. Betul, hutang di bank itu termasuk hutang riba. Nah, bukunya seperti ini, 9 langkah lunas hutang, metodenya bismillah. Hutang lunas dalam 99 hari. Nah, ini bukannya sekedar teori teman-teman, bukannya sekedar doa, bukannya sekedar modal bismillah saja. Bismillah ini ada singkatannya ya. Singkatannya itu, nah saya bocorin sedikit ya, B-nya itu bertobat. B-nya bertobat, hanya bismillah, I-nya ada singkatannya, S-nya ada singkatannya, M-nya, hingga H, H-nya itu hasilkan cuan. Nah, di bab terakhir itu saya share bagaimana caranya teman-teman nanti melunasi hutang dengan menghasilkan uang. Gitu ya. Menghasilkan uang itu nanti banyak cara. Kita kasih banyak pilihan kok teman-teman. Yang suka online, sumber lunasnya itu dari poin terakhir H. Jadi bismillah itu kan ada singkatannya. B-nya itu yang pertama jelas bertobat dulu. Kalau memang hutangnya hutang riba, B-nya bertobat. I, S, bis, M, I, L-L-A-H. Kan bismillah tuh. H-nya itu hasilkan cuan. Nah, itu sumber lunasnya hutang itu dari yang H. Hasilkan cuan nanti kita beberkan ya, kita jabarkan bagaimana cara melunasi hutang, tentunya dengan membangun sumber penghasilan yang lain. Atau kalau teman-teman sudah punya usaha, gimana caranya agar usahanya itu berkembang pesat dan bisa untuk melunasi. Jadi murni benar-benar langkahnya masuk akal, realistis, dan sudah saya buktikan. Begitu ya.
Jadi bukan hanya sekedar modal doa saja. Doa penting, tetapi harus ada ikhtiar, begitu. Nah, cara pesennya silakan teman-teman, cara pesennya silakan bisa masuk grup dulu ya. Masuk ke dalam grup dulu, nanti silakan kontak admin yang ada di dalam grup. Seperti itu. Kalau minjam uang di tetangga juga riba, tergantung. Riba itu prinsipnya adalah ya, prinsipnya itu mengambil manfaat dari pinjaman. Gitu ya. Jadi misalkan pinjam 1 juta, kembali 1 juta 10.000. Nah, 10.000-nya itu adalah riba. Walaupun bukan hanya sekedar tambahan. Ada bentuk lain, riba bentuk lain, betul, ada bunganya. Tapi belum tentu bentuknya bunga. Misalkan teman-teman contoh, misalkan seperti ini ya. Teman-teman punya sawah. Kalau COD harganya sudah beda Kak Lina. Ini kan pre-order. Kalau COD berarti nunggu barangnya ready. Kalau nunggu barangnya ready, nunggu bukunya selesai cetak, nanti harganya beda. Sudah nggak 49.000 lagi. Contoh misalkan begini ya teman-teman. Nah ini kapan-kapan kita bahas riba secara ini ya, secara detail ya. Ini sekedar contoh beberapa bentuk riba. Teman-teman punya sawah. Sawahnya itu teman-teman kebetulan kepepet nih, butuh uang 10 juta. Lalu sawahnya digadaikan ke orang lain itu minjemin uang kita 10 juta, ya dikembalikan 3 bulan. Tapi selama 3 bulan, walaupun uangnya itu kembali 10 juta, tetapi selama 3 bulan sawahnya itu dikelola sama orang yang minjemin uang kepada kita, maka itu riba. Gitu. Jadi standarnya begini, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Itu kaidahnya, ya. Kullu qardin jarra naf'an atau jarra manfaatan fahuwa riba. Jadi setiap akad pinjam meminjam yang mengambil manfaat di dalamnya itu adalah riba. Kita punya motor, kita gadaikan. Kita dapat 5 juta misalkan. Janji balikin 3 bulan. Uangnya dikembalikan 3 bulan, utuh 5 juta. Tapi motornya dipakai tuh sama orang lain, itu riba. Begitu. Oke, ini sudah azan waktu Jogja. Nah, ini nanti kita tidak bisa menjawab secara detail ya. Kita butuh studi kasus, kapan-kapan kita bahas lebih lanjut. Selasa itu jam 6 pagi, betul. Jadi jadwalnya perhatikan ya. Teman-teman masuk ke dalam grup. Saya spill terakhir ya, masuk ke dalam grup dulu ya. Teman-teman konsultasinya langsung di WA yuk, di bawah ya. Ini klik, ini ditekan, kemudian masuk ke profil, ini konsultasi di sini, atau masuk ke sini nih, grup terapi gratis, terapi langit, ya. Nggak bisa. Yang ditekan terapi langitnya teman-teman ya, terapilangit.com. Nah silakan teman-teman ini masuk ke yang atas, ya, masuk ke yang atas. Kecuali kalau teman-teman ingin ikut seminar offline-nya tatap muka langsung, ini silakan klik yang sesuai kota masing-masing ya. Jogja, Bandung, Jakarta, Surabaya, seperti itu. Oke, kita lanjut melalui Japri ya. Saya pamit. Saya pamit. Ketemu lagi Sabtu jam 6. Ya, siap Kak Madi Japri ya. Ketemu lagi Sabtu jam 6 teman-teman ya, jam 6 WIB. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kak Emma Japri nanti saya berikan amalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala salah teman-teman ya.